Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah pun kita selamat. Sahabat Safety, berjumpa lagi dengan channel informasi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Channel ini berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para akademisi, para praktisi, para pengamat atau pemerhati, bahkan mungkin bisa bermanfaat buat masyarakat seluruh Indonesia terkait pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sekarang kita masuk pada episode kedua. Kita akan berbagi pengalaman dan pengalaman tentang keselamatan kebakaran gedung. Sahabat Safety, hampir 27 tahun kami berkecimpung di dalam dunia K3 rumah sakit, termasuk fire safety bangunan di rumah sakit. Khusus untuk bangunan rumah sakit ini ada beberapa yang kurang atau tidak mendapat perhatian baik dari eksternal, dalam hal ini otoritas yang berwenang, pengambil kebijakan peraturan dan standar, serta para ahli fire safety sendiri dan desainer, arsitek, para teman-teman teknik, mekanikal, elektrikal maupun internal, manajer rumah sakit, fire safety building, gedung yang kebetulan bekerja di situ, dan para dokter berikut perawatnya. Ini kurang beberapa hal memang kurang begitu diperhatikan. Kalau kita bicara tentang bangunan rumah sakit, maka kita memang harus pertama memahami karakteristik penghuni di rumah sakit. Ini nanti akan terkait dengan evakuasi, yaitu pemindahan dari tempat yang tidak aman ke tempat aman. Nah, itu kita harus tahu karakteristik penghuni di rumah sakit. Ada 3 bagian besar penghuni di rumah sakit. Yang pertama yaitu pengunjung, kemudian pasien, selanjutnya petugas kesehatan, dokter, perawat, penunjang medis, teknisi, dan lain-lain. Nah, 3 karakter penghuni gedung rumah sakit ini menjadi dasar awal kita akan bicara tentang bagaimana sih bangunan rumah sakit itu. Untuk pengunjung, sudah pasti karakternya mobile, dia bisa bergerak. Kemudian untuk pasien, ini terbagi-bagi, ada yang mobile, ada yang limited mobile, ada not mobile, ada not mobile. Sementara untuk dokter, perawat, penunjang medis, teknisi itu mobile. Nah, 3 bagian besar dari penghuni karakteristik rumah sakit inilah akan menjadi awal kita harus berbuat apa terhadap keselamatan kebakaran gedung di rumah sakit. Kita bicara tentang mobile, pasien yang mobile. Itu pasien yang mampu dengan segera keluar dari tempat tidur dan dapat melakukan proteksi diri dengan kecepatan yang sama dengan orang dewasa atau yang sehat. Ini karakteristik pasien yang mobile. Kemudian jenis pasien yang limited mobile. Ini jenis pasien yang memiliki kemampuan seperti pasien mandiri, namun kecepatan pergerakannya jauh lebih lambat. Ini karakter kedua yang harus menjadi perhatian kita tentang karakteristik penghuni di rumah sakit. Selanjutnya yaitu not mobile.
Nah, ini adalah pasien kita yang tidak mampu keluar dari daerah bahaya ya dengan upayanya sendiri. Ya, contohnya termasuk pasien yang tidak bisa bergerak di tempat tidur, mereka memerlukan bantuan ya, keluar dari tempat tidur untuk bergerak, atau mereka yang terikat, terkunci ya dalam ruangan, atau yang mereka yang dibatasi untuk dapat melakukan evakuasi pada saat terjadi kebakaran. Status pergerakan pasien not mobile ini dia harus berdasarkan level minimum pergerakan dalam waktu 24 jam. Itu yang harus menjadikan perhatian untuk karakteristik pasien yang not mobile ini. Nah, berikutnya jenis pasien yang penghuni rumah sakit itu yang not movable. Ini yang menjadi harus perhatian khusus ya. Satu kekhasan di rumah sakit yaitu pasien yang tidak mampu dipindahkan ya dari ruangan saat terjadi kebakaran. Contoh termasuk pasien yang terpasang life support ya, yang berada di ICU, kemudian sedang operasi ya. Kemudian kemungkinan pasien itu tidak dapat dipindahkan tanpa menyebabkan resiko bahaya yang serius atau akan dapat kematian. Jadi ini memang pasien tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain karena ada life support. Nah, ini menjadi kekhususan yang menjadi perhatian buat kita di rumah sakit. Untuk itu, kalau kita lihat dari karakteristik penghuni pasien kita di rumah sakit, maka konsep evakuasi di bangunan rumah sakit itu tidak mau berbeda dengan bangunan umumnya lainnya. Jadi kita harus membedakan bahwa bangunan umum dan bangunan rumah sakit itu beda konsep untuk evakuasinya. Karena konsep yang berbeda inilah, maka ada dua perbedaan strategi evakuasi yang harus kita perhatikan ya, ada dua. Yang pertama yaitu strategi yang bertahan di tempat, ini khusus di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya evakuasi langsung keluar bangunan, ini yang non rumah sakit. Jadi ada dua perbedaan. Kita pada episode ini bicara tentang rumah sakit ya. Untuk bertahan di tempat, ini artinya memang di standar rumah sakit itu memang disebutkan bahwa bila terjadi kebakaran itu api harus padam dan asap harus dikendalikan di tempat. Nah, untuk itu dalam strategi bertahan di tempat ini ada 3 yang memang harus diperhatikan. Pertama, kita harus membatasi pergerakan penghuni, terus mempertahankan tempat berlindung, kemudian mempertahankan lingkungan yang esensial. Jadi 3 ini menjadi perhatian pada strategi evakuasi bertahan di tempat. Untuk pertahanan tempat yang berlindung dari bebas dan asap, itu maka ada 2 yang harus kita perhatikan, yaitu aman dari produk-produk kebakaran, kemudian disediakan stabilitas struktural yang kuat. Ya, nah ini untuk strategi yang bertahan di tempat. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami ya, sehingga kita tahu bahwa ada perbedaan sekali lagi antara strategi evakuasi di rumah sakit dan di gedung yang bukan rumah sakit. Strategi ini dinamakan adalah strategi bertahan di tempat ya. Jadi di rumah sakit itu evakuasi bukan lagi evakuasi vertikal yang utama, yaitu ke bawah, tetapi evakuasi horizontal ya, itu ke bagian lantai lain yang aman ya. Lantai-lantai terutama lantai-lantai ruang rawat inap, ICU, kamar operasi ya, itu sebaiknya dibagi menjadi 2 bagian yang dibatasi oleh dinding dengan fire resistant rating tertentu minimum ya. Karena ini dikaitkan tadi dengan bahwa kita harus bertahan di tempat. Jadi api dan asap itu harus dikendalikan di tempat. Sebenarnya menampilkan evakuasi,
Tapi kalaupun ada evakuasi, maka evakuasinya harus horizontal dulu, ya. Dari tempat satu ke tempat yang aman di lantai tersebut. Ya. Fire resistant rating atau FRR yang dikenal, ya, ketahanan lah, itu minimum 1 jam. Jadi pembatas 2 zona ini di setiap lantai, di ruang rawat inap, ICU terutama, itu harus ada 2 zona yang berbeda. Dan pintu koridor dengan satu dengan lain itu memang minimum juga harus tahan 20 menit. Nah, itu yang menjadi perhatian kita terkait strategi evakuasi yang kita tadi bahas di atas. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik yang dikait dengan evakuasi tadi, maka sebaiknya bagian lantai itu idealnya mempunyai lift sendiri, ya, tangga kebakaran sendiri. Nah, ini perlu menjadi perhatian teman-teman kita yang berprofesi desainer, arsitektur, ya, sipil, sehingga ini menjadi bagian dari teman-teman dalam membangun rumah sakit dari sisi keselamatan kebakaran gedung. Dengan demikian, apabila kita mengevakuasi pasien kita di rumah sakit dan bila terjadi kebakaran, maka pasien itu sekali lagi dipindahkan ke setengah lantai yang sama yang masih aman dan itu terproteksi dari asap dan api. Bila kebakaran itu bisa dipadamkan, maka pasien dikembalikan kembali ke tempat semula. Jadi tidak harus langsung ke titik kumpul, ya. Jadi bisa kita kembalikan. Artinya situasi darurat kebakaran selesai apabila api bisa dipadamkan. Apabila kebakaran membesar, ya, dan tidak dapat dipadamkan, maka jalan terakhir kita yaitu melalui tangga darurat atau lift kebakaran, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi. Hanya saja untuk lift kebakaran ini harus diperhatikan bahwa sistem darurat listriknya berfungsi, ya, dan jaraknya cukup jauh sehingga asap tidak bisa masuk ke dalam lift tersebut. Dan ini adalah suatu usaha terakhir, ya, yang masih dapat dilakukan meskipun itu sulit. Itu sebabnya memang standar di rumah sakit itu untuk kebakaran itu memang defense of place. Artinya kita harus bertahan di tempat, asap dan api harus dikendalikan. Sebenarnya sekali lagi menampikan evakuasi. Tapi apapun terjadi bila kita melakukan evakuasi, maka pilihannya adalah evakuasi horizontal dulu. Bila membesar baru evakuasi vertikal menuju titik kumpul di luar. Demikianlah Sobat Safety, untuk episode ini kita baru membahas tentang karakteristik penghuni di rumah sakit. Yang kita dari karakteristik kita bisa bedakan strategi evakuasinya. Berikutnya nanti episode berikutnya kita akan bicara tentang bukaan horizontal, ya, bukaan vertikal. Itu kita akan bicarakan kembali ke episode berikutnya. Demikian Sobat Safety pada pertemuan di episode ini, ya, kita bertemu lagi episode berikutnya, ya. Seperti biasa, berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah pun kita harus selamat. Dan jangan lupa juga bahwa orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang menyayangi kita, menunggu kita itu sampai di rumah selamat. Sekali lagi, jangan lupa juga subscribe, like, and share. Kita berbagi terus, tekan lonceng,
sehingga diingatkan terus ada notifikasi, kita akan berbagi pengalaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.